Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Muhammad Jody Hernadi dengan NPM 1006060316165. Di sini saya akan mempresentasikan penelusuran pustaka potensial aktivitas antioksidan ekstrak daun murbei, Morus alba-L dengan metode DPPH. Di mana ada abstrak, antioksidan merupakan senyawa yang dapat membantu manusia melindungi tubuh dari serangan radikal bebas. Di mana radikal bebas itu sangat eee, berbahaya bagi tubuh manusia. Tanaman Morus al ta taman tanaman murbei atau Morus alba-L, memiliki aktivitas antioksidan yang dapat, dilihat dari nilai IC50. Penelitian ini menggunakan metode sistematik literatur review, yang bertujuan untuk mengumpulkan dan menganalisis hasil-hasil penelitian terkait aktivitas antioksidan dari tanaman murbei dan mengetahui golongan senyawa metabolit sekunder yang berperan dalam aktivitas antioksidan. Senyawa kimia yang terdapat pada tanaman murbei, yaitu senyawa flavonoid, fenolat, alkaloid, glikosida, terpenoid, tanin, dan saponin. Senyawa yang diduga berperan dalam aktivitas antioksidan pada daun murbei adalah golongan senyawa flavonoid. Pendahuluan di mana kehidupan manusia itu semakin hari semakin berjalannya waktu, pola kehidupan manusia itu semakin berubah. Contohnya aja, contohnya saja pola makan. Kebanyakan makanan yang dikonsumsi pada zaman sekarang adalah makanan-makanan yang cepat saji yang, di mana proses pembuatannya itu ditambahkan berbagai bahan tambahan sebagai bahan pangan tambahan seperti pengawet, terus warna, pemanis buatan. Nah, eee, bahan-bahan tersebut dapat menyebabkan terbentuknya radikal bebas dalam tubuh. Untuk, radikal bebas merupakan molekul tidak stabil, dapat bermuatan positif, negatif, ataupun tidak bermuatan. Elektron bebas ini dapat bereaksi dengan molekul-molekul di dalam tubuh seperti DNA, protein, lipid, dan dapat menyebabkan kerusakan sel. Kerusakan yang diakibatkan oleh radikal bebas ini dapat diatasi oleh antioksidan, di mana antioksidan itu adalah senyawa yang dapat menghambat, menunda, mencegah, atau memperlambat reaksi oksidasi meskipun dalam konsentrasi yang sangat kecil. Antioksidan dapat bersumber dari luar tubuh, eh dari eksogen dan endogen, di mana eksogen terdapat pada tumbuhan seperti buah-buahan dan sayur-sayuran. Salah satunya salah satu contohnya adalah tanaman murbei, tanaman yang, eee, banyak ditanam, banyak digunakan untuk pengobatan tradisional di Cina, terus, dapat ditanam secara luas di berbagai belahan dunia. Eee, Salah satu manfaat dari daun murbei adalah aktivitas antioksidannya yang telah mendapatkan perhatian karena potensinya sebagai penanggulangan penyakit yang ditimbulkan oleh oksidatif. Rumusan masalah Rumusan masalahnya adalah bagaimana potensi aktivitas antioksidan dari daun murbei Morus alba-L dan kandungan golongan senyawa metabolit sekunder apa yang berperan dalam aktivitas antioksidannya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sistematik literatur review, di mana eee, untuk bertujuan untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan menginterpretasikan. Terus ada kriteria eksklusi, di mana kriteria inklusinya itu penelitian yang berkaitan dengan aktivitas antioksidan dari murbei dan, eee, didapat dari database Google Scholar, PubMed, dan Direct dengan kata kunci Morus alba L, antioksidan, dan DPPH, dan dipublish dalam rentang waktu 10 tahun. Eee, hasil yang
hasil penelitian yang didapatkan ada beberapa, eee, didapatkan data terlihat pada tabel, eee, bahwa potensi aktivitas antioksidan ekstrak daun murbei menggunakan berbagai macam pelarut dan metode ekstraksi. Di mana biasanya untuk melihat potensi aktivitas antioksidan itu menggunakan metode DPPH yang berfungsi untuk mengukur aktivitas penghambatan radikal bebasnya. Keuntungan metode DPPH ini antara lain mudah digunakan, mempunyai tingkatan eee mempunyai tingkat sensitivitas yang tinggi dan waktu penggunaan yang singkat. Dan juga parameter dari metode DPPH ini adalah, dilihat dari nilai IC-nya, di mana bila nilai IC-nya itu kecil maka, eee, muatan antioksidannya itu bagus, dan sebaliknya bila IC50-nya itu besar maka pengujian antioksidannya itu kurang bagus. Di mana metode ada beberapa metode dari penelitiannya, ada yang menggunakan metode ekstraksi menggunakan dekokta, reflux, ultrasonik, maserasi, eee, dan pelarut, yang berbeda-beda. Di mana itu yang menjadikan faktor nilai IC-nya itu berbeda-beda, di mana metode ekstraksinya itu mempengaruhi dari nilai IC-nya, dan juga pelarut untuk metode ekstraksinya itu, dapat mempengaruhi nilai IC-nya juga. Di mana, kebanyakan dari metode ekstraksinya itu yang digunakan itu kebanyakan metode maserasi dengan menggunakan etanol, di mana, rentang yang didapatkan oleh pengujian dengan metode ekstraksi maserasi dengan pelarut etanol antara lain, 0,7668 mikrogram per mili sampai dengan 57,122 mikrogram per mili, di mana mikrogram per mili itu sama dengan ppm, sama dengan ppm, di mana, parameter yang dinyatakan sangat kuat bila nilai IC-nya itu kurang dari 50. Terus kuat bila nilai IC-nya itu 50 sampai 100 dan seterusnya. Senyawa fitokimia dalam, Monbei, dari metode ekstraksi, dari dari metode ekstraksinya itu ada dekokta, reflux, ultrasonic, dan maserasi, dan pelarutnya juga ada air air metanol, etanol, terus air deionisasi, etanol etanol, eee mempengaruhi senyawa yang ditarik, ditarik atau yang dapat tertariknya. Senyawa antioksidan alami tumbuhan umumnya adalah senyawa fenolik atau polifenolik yang dapat berupa golongan flavonoid, turunan asam sinamat, kumarin, tokoferol, dan asam-asam organik polifungsional. Senyawa antioksidan ini dapat berfungsi sebagai reduksi, penangkal radikal bebas, pengkelat logam, dan peredam terbentuknya singlet oksigen, di mana senyawa, aktif antioksidan dapat diekstrak dari sumber alami lingkungan alami, dapat diekstrak dari sumber alam, baik dari beberapa dari tumbuhan, bahan hewan, dan mineral. Isolasi antioksidan alami, telah dilakukan dari berbagai tanaman. Antioksidan alami tersebut dapat, didapat di berbagai tanaman seperti kayu, eee, kayu, kulit, akar, daun, buah, bunga, biji. Senyawa antioksidan alami tumbuhan umumnya adalah senyawa fenolik atau polifenolik yang dapat berupa golongan flavonoid dan turunannya. Ditunjukkan pada tabel bahwa senyawa yang terkandung dalam ekstrak, daun murbei kebanyakan adalah flavonoid, dan fenolik. Senyawa fenolik dan flavonoid merupakan salah satu kelompok senyawa terpenting yang dapat pada tumbuhan. Secara kimia, istilah fenolik dan flavonoid diartikan sebagai suatu senyawa yang memiliki sebuah cincin aromatik yang mengandung satu atau lebih
gugus hidroksil serta derivatnya. Aktivitas antioksidan flavonoid tergantung pada susunan gugus fungsional, konfigurasi substitusi dan jumlah, gugus hidroksil secara substansi mengurangi mekanisme aktivitas antioksidan seperti pangkalan radikal bebasnya. Mmm, Terdapat, metode ekstraksinya itu biasanya banyakan dari jurnal ini menggunakan metode maserasi, di mana metode maserasi itu, mmm, dilakukan dengan cara merendam, bahan bahan alam dalam pelarut yang sesuai dengan periode waktu tertentu dan juga, menggunakan pengadukan. Pelarut yang digunakan dapat berupa pelarut organik seperti etanol, metanol, aseton, atau pelarut air. Di mana jenis pelarut menentukan senyawa yang akan kita dapatkan pada ekstrak karena setiap senyawa mempunyai sifat masing-masing. Eee, ada pula faktor yang mempengaruhi ekstrak antara lain yaitu jenis pelarut, ukuran partikel, dan waktu perendaman. Waktu ekstrak, juga berperan penting untuk mengoptimalkan, agar menghasilkan kualitas bahan ekstrak yang akan berkualitas bahan yang terekstrak paling banyak. Terus, eee, lihat bahwa potensi aktivitas antioksidan. Kesimpulan dari hasil penelusuran pustaka, ekstrak daun murbei memperlihatkan potensi aktivitas antioksidan yang baik pada saat diuji dengan metode DPPH. Dapat dilihat dari nilai IC50-nya yang terdeteksi pada ekstrak daun murbei Morus alba L dengan metode ekstraksi maserasi menggunakan pelarut etanol mendapatkan nilai terbaik, berkisar antara 0,7668 sampai dengan 57,122 mikrogram per mili. Eee bedanya sangat jauh ya bila dibandingkan dengan metode ekstraksi lain yang hanya mendapatkan nilai IC yang cukup, besar dengan rentang 600 sampai 4.480,83 mikrogram, di mana menunjukkan kekuatan inhibisi antioksidan yang sangat kuat bila, bila IC-nya itu kurang dari 50. Terus golongan senyawa metabolit sekunder yang kandung pada daun murbei adalah flavonoid, fenolat, alkaloid, glikosida, terpenoid, tanin, dan saponin. Flavonoid, merupakan senyawa yang diduga paling berperan aktif dalam aktivitas antioksidan pada daun murbei, Morus alba L. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.